Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua. Aku Puja Ramansyah. Aku salah satu Karoma Di Pecah Film Steamik Amik Bandung. 네 곁에 내가 힘이 돼줄게. Oke, jadi di film kali ini kita akan pecah film yang berjudul Apa tuh? yaitu The Moon. Betul. Jadi film yang baru-baru ini viral gitu ya. Betul. Karena ada seseorang yang sangat Populer lah ya, fenomenal. populer Betul sekali. di kalangan para K-popers. Oke. Oke. Ada siapa aja sih para pemainnya, Puja? Pertama tuh yang pastinya nih ya, yang paling populer, yang paling diminatin di film ini gitu ya. Betul. Yaitu ada Dio EXO, yaitu salah satu member dari boyband EXO. Nah, Dio ini berperan sebagai Hwang Sun-woo, yaitu astronot Korea yang pertama kali berhasil mendarat di bulan. Dan yang kedua ada Sol Kyung-gu sebagai Kim Jae-guk, yaitu sebagai mantan kepala pusat antariksa yang berusaha menolong Sun-woo. Nah, kemudian ada Kim Hye sebagai Moon Young yang merupakan direktur umum di NASA. Dan juga ada Jo Han Chol, Hong Sing Ho, dan Park Byung Eun berperan sebagai staf pusat antariksa, dan masih banyak lagi pemeran-pemerannya. Oke, di film ini baru ditonton sekitar 250.000 penonton. Viral banget lah ya. Baru beberapa hari mungkin ya. Jadi film ini adalah film dari CBI Pictures selaku distributor menyatakan film bertemakan space survival gitu ya. Itu sudah mendapatkan banyak penonton sejak tayang 9 Agustus di bioskop Indonesia gitu ya. Nah, di The Moon ini merupakan kayak film Reuni lah ya. reuni antara sekaligus reuni Dio sama sutradara Kim Yong Ha. ya. Nah, usai terlibat dalam dua film Along with the God, Towards di tahun 2017 dan The Last 49 Days di tahun 2018 kayak gitu. Nah, di film ini juga ya idol atau sekaligus musisi gitu ya yang bernama lengkap Do Kyung Soo akan berperan sebagai astronot yang terdampar di luar angkasa sendirian. Bayangin sendirian di tengah upaya yang dia misi ke bulan kan di negaranya. Nah, The Moon juga sudah tayang di Indonesia pada 9 Agustus 2023. Oke, jadi The Moon ini mengambil latar 2029 nih. Jadi saat di Korea. Nah, jadi kembali mencoba eksplorasi bulan usai sempat gagal beberapa tahun lalu nih. Jadi kayak sekarang tim Korea Selatan akan memulai perjalanan barunya dengan pesawat ruang angkasa yaitu Woriho kayak Ya, gitu. namanya Wuriho. Ya, jadi secara garis besar nih ya, The Moon ini menceritakan tentang bagaimana astronot bernama Hwang Sun-woo bertahan hidup seorang diri di bulan kayak gitu. Betul. Nah, si yang tadi pesawatnya tuh namanya tuh Wuriho kan. Nah, ini tuh sebenarnya tuh peluncurannya tuh setelah 5 tahun yang dimana upaya yang pertama ada namanya tuh Nareho gitu ya? Nah, waktu 5 tahun yang lalu itu gagal gitu karena Meledak gitu ya. Pesawatnya tuh meledak karena ujinya belum sempat selesai dan ada yang gagal gitu ya. Betul. Sebagian pesawatnya. Jadi meledak, hancur berkeping-keping setelah tak lama diluncurkan kayak gitu. Nah, apakah percobaan pesawat kedua ini bakal berhasil? Jangan lupa video ini mengandung spoiler. Betul. Jadi buat kalian yang nggak mau spoiler gitu ya, kena spoiler. ya skip aja dulu. Kalau kalian udah nonton, pengen tahu gimana cerita lengkapnya, boleh ditonton. Nah, hal tersebut ya membuat Korea Selatan kemudian diasingkan dari negara-negara besar akibat Yang pertama itu kan, meledak iya. pesawatnya. Nah, Jadi yang sekarang yang percobaan lagi yang kedua tuh bener-bener tunggal gitu. Dia tuh Betul. ya udah sendiri gak tanpa ada izin dari Ya, NASA ya, kayak gitu. gak ada bantuan dari negara-negara manapun gitu. Nah, setelah semua persiapan Woriho nih siap diluncurkan nih bersama 3 astronot.
salah satunya yaitu Hwang Sun-woo atau Dio dari EXO. Nah, Hwang Sun-woo ini tuh menjadi salah satu dari 3 astronot yang terpilih menjalankan misi dari pemerintah Korea untuk menjelajahi bulan untuk mencari sumber daya baru. Oh gitu ya. Ya, namun di saat perjalanannya gitu ya, ada beberapa kendala gitu ya. Yang Yaitu salah satunya ada angin surya gitu ya. Pesawatnya rusak karena ada angin surya. tuh, Nah, jadi pesawat yang mereka tumpangi ini tuh rusak gitu. Jadinya mau nggak mau astronot yang ada di pesawat itu melakukan pencarian di mana Iya, asal kerusakannya betul. gitu ya. Nah, jadi setelah mencari kerusakannya, 2 astronot ini tuh naasnya lah ya, naasnya ya. malah. Kehilangan 2 astronot terbaiknya dan menyisakan cuma Satu. Hwang Sun-woo seorang diri Iya, kayak gitu. jadi hanya yang tadi 2 tuh kan lagi benerin ngecek gitu kan ya, benerin ya ya. ngecek si kerusakannya di mana. Namun ya ada beberapa kendala lagi yang nyebabin mereka nggak bisa tertolong Ya, kayak gitu. kayak gitu. Nah, Sun-woo juga dia merupakan lulusan fisika ya, jurusan fisika. Molekuler gitu ya, Dan juga dia merupakan mantan tentara. tentara ya, tentara underwater dominant team yang bergabung sebagai anggota termuda dalam tim pesawat ruang angkasa di Korea kayak gitu. Nah, dia juga sebenarnya nggak terlalu memahami gitu kayak si teknis pesawat ruang angkasa. Jadi makanya dia ditemenin sama 2 orang itu tuh Sempat mengalami putus asa gitu ya, soalnya ya dia cuma bisa bergantung ke 2 yang tadi. Soalnya dia kan bener-bener nggak tahu tuh si teknis pesawat tuh kayak gimana. Cuman ya nggak pernah sangka gitu ya kalau si insiden ini tuh bakal dia aja yang selamat gitu kan. Padahal ya dia nggak tahu teknis si pesawatnya kayak gimana. Cuman ternyata cuman dia yang selamat kayak gitu. Nah, jadi tim Naro Space Center di Korea Selatan, jadi itu kayak NASA-nya di Korea mungkin ya. Iya. Nah, berupaya membawanya pulang dengan selamat ke bumi. Jadi kan karena Hwang Sun-woo-nya sendirian di ruang angkasa, jadi mau nggak mau tim Naro Space Center ini tuh berupaya untuk membawanya pulang ke bumi kayak gitu. Daripada ada lagi korban, Ada korban kayak gitu. lagi, ya. Cuman karena Sun-woo teringat kan ayahnya tuh dulu yaitu korban dari yang pertama, misi pertama yang gagal. Dia tuh ayahnya tuh meninggal dunia. Nah, makanya Sun-woo ini tuh pengen ngebuktiin gitu kalau dia bisa Menggantikan ayahnya kayak gitu betul. ya. Maka dari itu ya Sun-woo ini gitu pantang menyerah. Betul. Dia mencari buat kayak jalan lah ya. Buat mau ngebuktiin gitu ya. mau apapun resikonya ya dia pengen coba dulu gitu kayak gitu. Nah, untuk menjalani misi pencarian sumber daya yang tadi udah kita jelasin, dan juga Korea ingin menjadi negara kedua yang ingin menginjakkan kaki di bulan setelah Amerika kayak gitu ya. Jadi si Sun-woo ini tuh nekat gitu ya pergi ke bulan sendirian dengan pesawat yang tersisa. Kan tadi pesawatnya udah ada yang mengalami kerusakan ya. Jadi cuman tersisa beberapa bagian kayak gitu. Nah, di tengah misinya menjelajahi bulan, hujan meteor pun tiba-tiba terjadi gitu. kan. Nah, di sini tuh scene-nya tuh bener-bener menegangkan sekaligus sentimental kepada para penontonnya ya. Jadi di situ bagian-bagian kalian harus nonton banget gitu ya, kayak harus ngerasain feel-nya yang bener-bener deg-degan lah ya, bener-bener super deg-degan gitu kan. Ya Sun-woo tuh bener-bener berjuang sendiri gitu ya buat nyelamatin dirinya dan juga berhasil mencapai pesawatnya gitu buat melindungi dirinya kayak gitu. Nah, setelah bergabung kembali dengan pesawat induknya,
hujan meteor terus masih menghantam pesawatnya kayak gitu ya. Jadi naas waktu Sunwo sudah naik ke pesawat induknya, tetapi malah terdampar di bagian paling sisi gelap gelap dari bulan gitu ya. Nah, walaupun tahu dirinya terancam pada situasi yang berbahaya itu ya, tetap bertekad dia gitu. Sunwo tetap tuh bertekad. pengen nyelesain misinya gitu dengan cara apapun. Dia tuh pengen ngedarat di bulan karena ya nikmatin banget sensasi jadi astronot Korea Betul. pertama gitu ya yang dapat menginjakan kaki di bulan. Ya. Sunwo juga tapi di sisi lain merasa takut juga ya, takut akan teror, kesepian Betul. saat terdampar di Luar angkasa. angkasa kayak gitu ya. Langsung mereka juga yang Menghubungi gitu ya. yang di kantor apa sih tadi tuh? Di kantornya apa? NASA-nya Korea. lah. NASA-nya Korea kayak gitu ya. Mereka menghubungi Kim Jae-gu. Nah, ini tuh mantan direktur penerbangan Daewoo yang pertama waktu insiden ayahnya meninggal. Ya. Nah, untuk ya misi penyelamatan Sunwo gitu. Nah, jadi awalnya Jae-guk itu nggak mau gitu ya berhubungan lagi kembali gitu. dengan misi luar angkasa karena trauma gitu ya. Merasa Kan gagal gitu gagal kan. waktu pertama kayak gitu. Nah, Kim Jae-guk juga tapi berusaha menyelamatkan Sunwo karena dia tahu Sunwo itu tuh anaknya direktur yang pertama gitu ya, sahabatnya gitu. Jadi mau nggak mau Kim Jae-guk juga menyelamatkan Sunwo yang berjarak 384.000 km dari bumi. Nah, kemudian Jae-guk juga nggak menyadari gitu. nggak nyadar gitu ya bahwa sebenarnya ada intrik politik di balik misi ini gitu. Iya. Jadi lagi-lagi politik lagi Iya. gitu ya. Misi yang sedang dijalankan si Sunwo ini gitu. Sama Moon-young Moon-young ya. yang di Direktur Umum NASA. Tuh. Jadi direktur NASA ini tuh salah satu intrik politiknya kayak Iya. gitu ya. Nah, namun ya tuh berubah pikiran kan karena ya tadi gitu kan tahu kalau sosok misalnya dia tuh anaknya direktur yang pertama gitu ya, sahabatnya. Jadi makanya dia berusaha gitu buat memastikan setidaknya satu orang yang bisa diselamatin gitu. biar pulang dengan selamat kayak gitu ya. Nah, Jae-guk juga berupaya untuk menghasilkan setidaknya ya satu orang yang tadi ya, biar dia tuh biar nggak ngerasa bersalah lagi gitu. Terus kemudian menghubungi si direktur yang dari NASA gitu ya. Jadi bekerja sama antara Korea dan juga NASA karena sebelumnya NASA nggak menyetujui kan? NASA nggak menyetujui, tapi karena the Si- power of netizen gitu ya. Enggak, soalnya karena Moon-young tuh bener-bener kayak ini tuh masih bisa diselamatin. Padahal NASA kan bener-bener gak mau gitu ya. Udah jangan ikut campur kan. Emang dari pertama mereka nggak menyetujui rencana ini. Cuman ya karena emang si Yoon Moon-young ini tuh dari Korea juga kan. Terus emang si anak ini tuh bener-bener butuh bantuan gitu kan. Makanya ya dari situ kan dia juga bilang ke staff-staff yang NASA yang pergi juga kan ke luar angkasa. Keluar angkasa. Ya dia bilang katanya dia ngomong bukan karena dia warga negara Korea, cuman ya itu terserah lagi ke staff NASA yang lagi ada di Amerika. di luar angkasa. Di luar angkasa ya. Ya itu terserah kalian, itu keputusan kalian gitu. Kalian kalau misalnya sesama astronot iya. gitu ya, pengen nolongin apa sih salah satu astronot, jadi kalian pilih sendiri gitu. Ya mau nolong apa kalian mau pulang aja kayak gitu. Cuman ya staffnya itu tuh ya nolong lah gitu. Masa gitu udah ada dibilang sekarat lah ya. Iya, sekarang. Udah sekarat gitu dibiarin gitu aja kan enggak gitu. Setidaknya ya benar yang tadi. Setidaknya ada satu orang yang bisa diselamatin kayak gitu. Dan akhirnya tonton aja sendiri. Oke, jadi sekarang kita mau ngomongin tentang visualnya Ya, nih. visualnya. Jadi menurut aku ya, di Puja, buat visual di film The Moon ini
hampir udah setara gitu sama Film Hollywood ya? film Hollywood ya. Betul. Betul. Tapi ada sayangnya naskah di film ini tuh kurang kurang tertata rapih gitu ya. Kayak kurang ini konfliknya nggak terlalu digali kayak gitu menurut aku ya. Padahal emosinya udah dapat lah ya. udah dapet gitu. Terus CGI-nya juga Mantap. mantap banget gitu kan. Kayak ya bisa setara sama film-film Hollywood gitu. Padahal kan kayak film Korea tuh susah banget ya. Apalagi kayak si bahasanya yang mungkin kalau bukan orang yang pecinta Korea ya mungkin bakal Tidak asing internasional gitu. mungkin ya, Kayak gitu. Yang bakalan susah gitu lah sama orang-orang yang emang gak terbiasa. Tapi endingnya sangat-sangat happy ending sekali ya. ya happy ending kok. Sangat membanggakan Betul. negara Korea karena sudah berhasil menyelesaikan misinya kayak gitu. Betul. Dan katanya film ini juga udah mulai syuting tuh di tahun 2021 dan rilis 2023. Makanya ya nggak mengecewakan lah ya, kayak Nggak kaleng-kaleng guys. 2 tahun gitu ya dalam pengeditan filmnya. Jadi ya bener-beneran mantap. Sangat mengharukan, sangat menegangkan filmnya. Mantap pokoknya. Keluarganya ada ya. Ya, betul. Oke, mungkin review dari Puja gimana buat film The Moon? Rate-nya ya 10/10 dong. Kalau dari aku ya, 10/10. sumpah bukan gara-gara ada Dio ya. Tapi emang si filmnya tuh yang bener-bener bikin kita emosi, watch tau gitu ya, gak sih, must bener-bener emosi gitu, kebawa lah ya. Kalau dari Salsa, Aku 9,5. 9,5. makanya buat kalian yang belum nonton, wajib banget nonton ini gitu ya. Oke, gitu aja dari kita berdua. Jangan lupa Like, comment, comment, subscribe. Bye. Bye-bye. 보게도 웃을 수 있게 Berdua, aku Puja Romansyah. Kalau nggak